Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha wattaqun nisa atau ama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan setanah air. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk bersyukur kepada Allah, yaitu dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, kita hari ini bisa kembali mengupload video kita karena beberapa hari yang lalu itu ada kendala sedikit ya dari media kita, dari alat perekamnya ini ada masalah, jadi ini udah 12 hari nggak ngupload ini, jadi dibenerin dulu ya alat perekamnya ini. Hari ini alhamdulillah udah sehat. Kita kembali lagi untuk belajar ya kan, membaca kitabullah, membaca sunnah Rasulullah SAW. Kita saksikan pada hari ini banyak sekali ya kan, kejadian-kejadian yang bisa dikatakan membuat galau umat Islam. Banyak sekali kegaduhan, terutama di dalam negeri sendiri, yang dibuat oleh orang-orang yang tidak suka lah intinya dengan Islam ya. Seperti contoh pendeta Saifuddin Ibrahim ya, seorang murtadin yang mana dia telah mengatakan minta dihapus Al-Quran dari cetakan Indonesia, menentang Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Terus yang terbaru ini juga dia mengatakan banyak sekali, dia pokoknya mengatakan ujaran-ujaran kebencian ya sebetulnya kepada Islam itu sendiri. Itu maksud dan tujuan dia apa kita tidak tahu. Yang jelas di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasannya orang-orang seperti ini ya kan benci dengan Islam dan penganut-penganut agama Islam. Ya, jadi ini bukan pendapat saya sendiri, ini adalah keterangan yang saya dapati atau bisa kita dapati bersama dalam Al-Quran ya kan. Walang tardo angkal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum ya. Jadi tidak akan senang, tidak akan ridho, tidak akan rela orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, sehingga kamu mengikuti milah mereka. Milah ini adalah cara hidup, manhaj hidup ya, atau tata cara kaifiyatul ihya ya, atau kaifatul cara hidup manusia dari bangun tidur ya, berpakaian, makan, berkendaraan, pernikahan, perumahan, bermuamalah, beribadah, semuanya ini itu namanya milah. Nah, ya. Sehingga mereka tidak senang ya, hatta tattabi'ah, sampai kamu kata Allah mengikuti agama mereka,
milah cara hidup mereka. Nah, jadi kalau ada orang-orang seperti itu ya, kita sebetulnya umat Islam dari zaman Nabi Muhammad SAW ini sudah diberitahu oleh Allah bahwasanya orang-orang ini tidak suka dengan kita. Nah, ya, kalau orang sudah nggak suka ya kita no problem gitu, nggak masalah kita nggak suka sama kita. Yang penting hati kita ini tetap tawajuh kepada Allah. Kalau kita tawajuh, konsentrasi ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong kita dari musuh-musuh kita, baik itu musuh yang nampak ataupun musuh yang tidak nampak. Ya, jadi begitu juga banyak kejadian seperti di sirkuit Mandalika adanya pawang hujan dan sebagainya. Ya. Kalau di dalam agama-agama itu pasti dia akan mengajarkan macam-macam ya, seperti agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, Yahudi dan sebagainya itu dengan keyakinan mereka masing-masing. Ya. Kalau menurut umat Islam, ya, menurut orang ahli-ahli agama Islam, agama kita, anjuran ya kan, untuk apa? Untuk meyakini bahwasannya yang menurunkan hujan adalah Allah, yang menghentikan hujan adalah Allah. Dan kalaupun kita ingin meminta sesuatu agar Allah Subhanahu Wa Taala menghentikan hujan atau memindahkan hujan, bisa ya. Dengan apa? Dengan cara yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Salah satunya adalah dengan cara kita sholat, dengan cara kita berdoa. Gitu. Nah, cuman kan hak penerimaan doa atau penerimaan ibadah itu adalah mutlak ya, kekuasaan Allah SWT, hak Allah. Jadi terserah Allah nanti setelah kita ikhtiar ya kan, kita sholat, kita berdoa ya. Allah mau menurunkan hujan atau tidak menurunkan hujan itu adalah prioritas apa, hak prerogatif Allah yang tidak bisa diganggu gugat oleh makhluk-makhluknya. Nah, kalaulah ada di antara orang-orang yang ya, tidak sengaja atau secara kebetulan ketika meminta berhenti hujan ya, terus tiba-tiba memang hujan itu berhenti ya, bisa jadi itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Istidraj itu apa? Istidraj itu adalah jebakan atau tambahnya nikmat-nikmat yang akan membinasakan atau membuat orang itu semakin lalai jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, macam-macam lah, banyak lah problematika yang terjadi ya kan. Terus ada lagi ibu bunuh anak, waduh 3 orang lagi, 2 anak kritis, satunya lehernya hampir putus. Ini kejadian-kejadian ya, salah satu adalah tuh alamatus sa'ah ya. Ya, alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat ya. Alamatus sa'ah sugro ya. Alamatus sa'ah sugro, tanda-tanda kiamat kecil. Termasuk tanda-tanda kiamat kecil itu ini. Ibu bunuh anak, anak bunuh ibu, ibu bunuh apa? Suami bunuh istri, istri bunuh suami. Ada yang bunuh banyak lah, banyak macam-macam. Setiap hari, setiap provinsi, setiap daerah itu pasti ada terjadi pembunuhan. Salah satu tanda hari kiamat kecil adalah banyaknya terjadi pembunuhan di setiap wilayah. Ya. Dan terjadi pembunuhan massal seperti di Ukraina, terjadi peperangan dan sebagainya itu. Itu adalah salah satu tanda-tanda kiamat. Cuman ya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui semua itu. Hanya kita ini mendapat khobar dari Rasulullah SAW ya, melalui kitab-kitab yang telah ditulis oleh para alim ulama. Nah, jadi itu kejadian-kejadian semua itu ya, hendaklah kita senantiasa menguatkan ya iman kita dan ketakwaan kita, senantiasa kita taat kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan secara utuh. Nah, sehingga kita ini tidak terpleset, tidak terjebak oleh suasana-suasana. Nah, sebagaimana ikan, kalau ikan itu dia tidak mati
ikan di laut ya, ikan di laut yang tidak mati, dia tidak terkesan dengan asinnya air, bahkan pahitnya air yang asin di dalam lautan. Ketika dimakan, rasanya segar, manis ikan-ikan di lautan itu. Tetapi kalau ikan itu mati, ya, ikan itu tidak hidup lagi, maka ikan itu tadi akan menjadi asin dia. Menjadi asin. Kenapa? Karena sudah masuk pengaruh lingkungan suasana pada diri dia. Begitu juga dalam kehidupan kita ini. Kalau kita tawaju kepada Allah, konsentrasi kepada Allah, senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah, tidak mudah terkecoh, tidak mudah tertipu, atau hati kita ini hidup, ya, kita tidak akan terkesan suasana. Suasana tidak akan bisa mempengaruhi kita. Suasana tidak akan bisa merandakan tauhidan kita, keimanan kita, dan ketakwaan kita kepada Allah. Tetapi kalau hati ini kita mati, jangankan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara kecil pun kita akan terkesan, ya. Kita akan ikut-ikutan, kita akan wah seperti ini. Nah, jadi intinya adalah bagaimana kita memposisikan hati kita senantiasa dalam suasana ketaatan, ya. Khususnya bagi saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan setanah. Ya itu sedikit dari komentar peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini. Hari ini kita akan meneruskan kajian hadis kita dalam kitab Mau'izul Usfuriyah. Hadis yang ke-10, yang mana hadis ke-10 ini menceritakan tentang bagaimana caranya orang-orang yang ingin mendapatkan surga, dan bagaimana juga caranya orang-orang yang ingin lari dari neraka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul ashir. Hadis yang ke-10. An Kulayb bin Hazim radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Kulayb bin Hazim radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya qaumi tulubul jannah, wahai kaum, ya, carilah oleh kalian surga, ya, bijuhdikum, dengan kesungguh-sungguhan kalian, wahrabu minan nari bijuhdikum, dan larilah kamu dari neraka dengan sungguh-sungguh. Fa innal jannata la yanamu thalibuha, sungguhnya surga tidak akan tidur orang yang mencarinya. Wa innan nara la yanamu haribuha, dan sesungguhnya neraka tidak akan tidur orang yang berlari dari neraka. Jadi dalam hadis ini, ya, Nabi SAW memerintahkan kita, ya, menganjurkan kepada kita agar kita mencari surga dengan sungguh-sungguh dan lari dari neraka dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ini bukan satu perkara yang kecil, surga dan neraka. Ini satu perkara yang sangat besar. Kenapa? Karena perkara ini adalah perkara yang sangat abadi, ya, selama-lamanya, tidak ada limit lagi waktunya. Selama-lamanya tanpa batas. Maka kalau kita ingin mengejar surga, salah satunya kita, ya, diperintahkan Nabi tidak tidur. Tidak tidur maksudnya tidak lalai. Bisa juga diartikan tidak tidur waktu malam gitu. Berjaga di malam hari, sholat, tahajud. Bisa juga di sini tidak tidur, hatinya ini tidak tidur dari kelalaian atau terhindar dari kelalaian. Lalai dari apa? Lalai dari mentaati Allah untuk mengejar surga, dan lalai dari neraka Allah untuk menjauhi neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa innal jannata mahfufatun bil makarih. Sungguh surga itu dikelilingi oleh kesusahan-kesusahan. Jadi surga ini dikelilingi oleh kesusahan-kesusahan. Ya. Contohnya kesusahannya adalah kesusahan syahwat,
kesusahan puasa, kesusahan sholat fardu berjamaah di masjid bagi yang laki-laki tepat waktu, kesusahan berzakat bagi orang-orang yang jatuh nisabnya, orang-orang kaya, kesusahan bersodako, kesusahan berjihad, ya, kesusahan syahwat, ya, meninggalkan kesenangan-kesenangan demi mentaati Allah, ya. Ini adalah perjuangan besar, ya, jihad yang besar. Kenapa? Jihad melawan hawa nafsu, ya, macam-macam jihad ini, ya. Jadi surga itu dikelilingi oleh kesusahan-kesusahan, kesusahan amalan-amalan agama, zikir. Kadang kita zikir belumlah dapat 100 sudah ngantuk duluan. Itu termasuk kesusahan. Dan dalam kesusahan itu Allah SWT menyukai kesusahan-kesusahan dalam agama. Ya, kesusahan mujahadah dalam agama disukai oleh Allah. Ya, sebagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW sangat suka bersusah-susah dalam menemani Nabi dan berdakwah. Wa innan nara mahfufatun bil ladzati wasyahwati fala tulhiyannakum 'anil akhirah. Dan sungguh neraka dikelilingi oleh kelezatan-kelezatan syahwat, ya. Oleh sebab itu kata Nabi, fala tulhiyannakum, janganlah kalian lalai 'anil akhirah, dari perkara-perkara akhirat. Perkara akhirat ini termasuk rukun iman, yakin kepada hari akhirat yang kelima, ya. Nah, rukun iman, ya. Ya. Dan yang keenam, yakin dengan qada qadar. Nah, yakin akhirat ini gaib, nggak nampak. Kalau sesuatu yang nggak nampak, kalau tidak pernah kita dengar, kita tidak ceritakan, maka suatu perkara yang gaib itu asing bagi kita, samar-samar gitu. Kita menceritakan Amerika itu ada seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu sudah diceritakan aja, untuk menghayal ke sana itu udah berat, ya. Orang yang bisa menceritakan secara utuh, secara spesifik, ya, secara detail menceritakan Amerika, ya, itu orang yang pernah ke sana. Oh, Amerika ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Cuman dia kalau dia nggak pernah keliling ke Amerika terus tinggal lama di sana pun dia tidak bisa juga menceritakan secara detail. Cuman bagi orang yang sudah mendengar dan diceritakan oleh orang yang pernah tinggal di Amerika, dia akan ada gambaran, oh seperti ini Amerika. Begitu juga dengan akhirat, kalau kita tidak pernah mendengar berita-berita akhirat, tidak pernah membaca berita-berita akhirat, maka hati kita ini lalai, ya. Tidak ada kecintaan, tidak ada kerinduan dengan surga, tidak ada kecintaan dengan Allah SWT, tidak ada ketakutan dalam hati kita ini kepada neraka. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, mengelilingi, ya, neraka ini dengan kelezatan-kelezatan syahwat. Nah, jadi syahwat kita ini, Zuyyinat linnas hubbus syahawati minan nisa. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menghiasi, zuyyinat linnas, dihiasi manusia ini bisyahawat, dengan hubbus syahawat, ya, dengan kesukaan syahwat. Syahwat ini yang menjadikan manusia ini mau makan, mau minum, mau tidur, mau rumah, mau mobil, mau pesawat, mau buat kereta api, buat lampu, buat seluruh fasilitas yang bisa mempermudah manusia, itu termasuk namanya syahwat, ya. Nah, di sini yang dikehendaki syahwat ini, ya, syahwat yang dapat melalaikan dari ketaatan kepada Allah, berzina, mabok, ya, terus tidak sholat, terus tidak mau puasa, tidak mau ngaji, pengennya tidur, makan enak, rumah mewah, ya kan, duitnya banyak, ini termasuk syahwat, ya. Jadi di sini hadis ini menjelaskan bahwasannya, ya, kita hendaklah
mengejar surga dengan sungguh-sungguh, lari dari neraka dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena surga dikelilingi dengan kesusahan, ya, dan neraka dikelilingi dengan kesenangan syahwat. Ya, syahwat pengen makan kenyang misalnya dalam perut, mata kita pengen melihat yang indah-indah, gitu, dan sebagainya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa fi hadithi akhar an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yunadi munadin idza dakhala ahlul jannati fil jannah. Ya. Diseru, ya, atau menyeru orang yang akan menyeru orang yang menyeru, ya, idza dakhala ahlul jannah, ketika para ahli penduduk surga telah masuk ke dalam surga. Ana lakum antahyaw wa la tamutu abada. Ya, telah tiba bagi kalian, ya, sungguh kalian akan hidup dan tidak akan pernah mati lagi selama-lamanya. Wa ana lakum antasihhu wa la tasqamu abada. Telah tiba waktunya bagi kalian, kalian akan sehat terus, tidak akan pernah sakit lagi selama-lamanya. Wa ana lakum antushibbu wa la tahramu abada. Ya, telah tiba baginya waktu kalian, bagi kalian masa muda tidak akan pernah tua lagi. Ya, jadi telah tiba waktunya akan muda terus selama-lamanya, tidak akan pernah tua lagi. Wa ana lakum antan'amu wa la tab'asu abada. Telah tiba waktunya bagi kalian, kalian akan mendapatkan kenikmatan terus dan tidak akan pernah merasakan kesusahan selama-lamanya. Wa dzalika qauluhu ta'ala wa nudu atilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ya. Dan diserukan, itulah untuk kalian surga yang diwariskan, ya, dengan apa-apa yang telah kamu kerjakan. Nah, jadi kalau nanti penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka, ada orang yang menyeru, orang yang mengatakan di surga itu, ya jelas dia nggak pakai toa lagi. Di sana nanti akan terdengar seluruh oleh penduduk surga. Wah, kita akan hidup terus, nggak akan mati-mati lagi. Namanya akhirat ini kita akan hidup terus, nggak pernah kita akan mati-mati lagi ini. Ya, tapi kalau di dunia ini kita akan mati. Dan akhirat ini adalah kebalikannya dunia. Kalau di dunia, ya, kita akan menua terus. Dari muda kita akan menjadi tua, menjadi jelek. Tapi kalau di akhirat ini kita tidak akan pernah Kita tidak akan pernah tua, kita tidak akan pernah jelek, kita tidak akan pernah sakit, terus dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau orang ini nggak yakin dengan akhirat ini, ya rugi sekali. Ya. Begitu juga penyeru itu mengatakan kan akan sehat, nggak sakit-sakit lagi. Di surga itu sehat terus kita, nggak akan lagi sakit-sakit. Di dunia ini yang kita sakit ini, di dunia sakit hari-hari, ya kan? Tertusuk duri sakit, kebanyakan tidur sakit, kekenyangan sakit, perut mules, diare sakit, kepanasan sakit, kedinginan sakit. Pokoknya di dunia ini tempat kesakitan lah dunia ini. Tapi nanti di akhirat, di surga Allah SWT, orang-orang beriman ini tidak akan pernah merasakan sakit lagi. Sehat terus, badannya kekar sebagaimana kekarnya ya, Nabi Adam alaihissalam. Wajahnya tampan sebagaimana tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Umurnya muda sebagaimana mudanya Nabi Isa alaihissalam, 33 tahun. Ya. Terus apa lagi? Suaranya merdu sebagaimana merdunya Nabi Daud, suara Nabi Daud alaihissalam. Dan akhlaknya bagus, mulia-mulia sebagaimana akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di surga itu nggak ada lagi orang sakit-sakit, pilek, ingusan, belekan, ileran, nggak ada.
Di surga itu nikmat terus. Ya. Kalian akan muda terus, tidak akan pernah tua lagi. Ya, satu ketika ada ibu-ibu, nenek-nenek datang kepada Nabi, ya Rasul, doakan saya biar bisa masuk surga. Maka Nabi SAW tersenyum. Wahai nenek, tidak ada orang tua lagi di surga ini. Kata nenek tadi, ya Allah, katanya, menangis dia, ya Allah, saya kok nggak ada di surga. Terus dia menangis. Lalu Nabi SAW tertawa melihat nenek ini menangis. Kenapa kau menangis, wahai nenek? Wahai Rasul, kenapa aku tidak menangis? Sedangkan engkau tadi mengatakan bahwasannya di surga tidak ada lagi orang tua seperti saya. Lalu Nabi SAW menjelaskan bahwasannya di surga itu, ya, kalian tidak akan pernah tua lagi selama-lamanya. Kalian akan muda terus, nenek-nenek akan dipermak menjadi 17 tahun. Ya, 16 tahun, 17 tahun, uruban atroba. Ya. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti apa? Mutiara yang tersimpan dalam kerang, ya, yang tidak pernah disentuh oleh tangan-tangan manusia. Jadi ratunya bidadari nenek-nenek ini tadi. Maka nenek itu tersenyum, dia, alhamdulillah, rupanya saya akan menjadi muda lagi. Ini orang-orang beriman harus yakin dengan perkara-perkara yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kalau kita tidak meyakini ucapan Nabi SAW, maka kita termasuk orang-orang yang kufur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, a'adattu li'ibadi sholihina fil jannah. Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh dalam surga, ma la ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinganya, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Ya. Iqra'u in syi'tum qawlahu ta'ala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurratin a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Bacalah oleh kalian, sungguh kamu tidak akan mengetahui satu orang pun, ya, satu jiwa pun tidak akan mengetahui perkara apa-apa yang disembunyikan untuk mereka, berupa penyejuk-penyejuk atau penyenang-penyenang mata sebagai balasan dari apa-apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Fa inna fil jannati, sungguhnya dalam surga, syajaratan lau yasirur raqibu fi dhilliha. Dalam surga itu ada satu pohon. Seandainya ada seorang pengendara ya, kita nggak tahu nih ya, di sini mubham, pengendara dia nggak ngasih tahu nih pengendara kuda atau pengendara onta. Fidilliha, ya. Ada satu pohon, ya, ada orang yang berkendara di bawah bayang-bayangnya. Mi'ata amin, 100 tahun. La yaqta'uha, ya, sungguh dia tidak bisa apa? Mengitari pohon tersebut. Walaupun sudah 100 tahun dia berjalan, belum lagi dia mengitarin pohon besar itu. Iqra'u in syi'tum qawluhu ta'ala wa dhillim mamdud. Dalam surat Al-Waqi'ah, ya. Dan ada bayang-bayangan yang panjang, bayang-bayangan yang teduh. Maksudnya bayang-bayangan teduh itu yang dihasilkan dari pohon yang sangat besar. Sehingga ada satu orang pengendara, ya, terserah itu mau pengendara apa, pengendara kuda, atau pengendara onta, atau pengendara buruk nantinya. Ya. Itu dia sudah 100 tahun jalan, belum lagi dia sampai ke ujung apa, dari pangkal ke ujungnya, mengitarin pohon besar, saking besarnya pohon tadi. Wama maskub, air-air yang dituangkan, wa fakihatin katsirah, dan buah-buahan yang banyak. La maqtu'atin wala mamnu'ah, tidak pernah putus-putus, berbuah terus, tidak ada yang mencegah untuk mengambilnya, tidak dilarang mengambilnya, silakan. Jadi berbuah terus, ya, tidak dilarang mengambilnya.
wa furushim marfu'ah, dan tempat tidur yang tinggi. Inna ansha'nahun insya'ah. Ya. Ini disiapkan ya bagi orang-orang ya yang soleh-soleh. Jadi di surga itu disiapkan oleh Allah sesuatu yang tidak pernah kita melihatnya. Jadi apa yang nggak pernah kita lihat di dunia ini? Banyak. Ya, dalam satu riwayat diceritakan ada bidadari. Nah, kita kan nggak pernah lihat bidadari. Dalam satu riwayat hadis juga rumah-rumah orang-orang penghuni surga dari emas. Kita nggak pernah lihat. Ya, rumah yang batu bata yang terbuat dari emas. Ya, batu bata yang terbuat dari perak, lantai yang terbuat dari misik. Ini kita belum pernah lihat. Jadi itu yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Kan kalau kamu lihat surga itu, kamu akan melihat kerajaan yang sangat besar. Satu orang miskin saja di surga ini, dia akan mendapatkan kerajaan yang luasnya 10 lipat kali dunia. Masya Allah. Tidak pernah didengar oleh telinga. Kita tidak pernah mendengar ya. Tidak pernah mendengar daun-daunan di dunia ini ketika diterpa angin, ditiup angin, dia mengeluarkan suara yang merdu sekali, nggak pernah. Tapi nanti kalau di surga kita akan mendengarkan ya, daun-daun pohon yang ditiup angin, dia akan mengeluarkan suara yang indah sekali. Indah sekali. Ya. Lebih indah daripada musik-musik yang ada di dunia saat ini. Masya Allah. Jadi itu tidak pernah kita dengar. Ya. Wala khatara ala qalbi basyar. Tidak pernah sesuatu itu terdetik dalam hati kita, terbayang dalam hati kita. Jadi kenikmatan-kenikmatan surga ini, ya, ini harus kita ceritakan, harus kita bicarakan dengan ahli keluarga kita, dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita, dengan handai taulan kita. Kenapa? Karena ini berita akhirat ini sesuatu yang akan kita tuju. Lah kalau kita nih tidak pernah tahu ya, tidak pernah tahu dan keadaan-keadaan akhirat, tidak tahu kenikmatan-kenikmatan surga, kejelekan-kejelekan siksanya neraka, maka kita tidak akan ada rasa harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak sekali intinya di sini kenikmatan-kenikmatan surga ya. Ada buah-buahan yang banyak ya, yang tidak pernah putus-putus, tidak pernah ada musim buah-buah di surga itu. Buah terus. Ya. Ya naluha al-qaidu wal qaimu. Ya. Jadi tidak akan memperoleh buah-buah itu al-qaidu wal qaimu. Orang yang duduk dia dapat memperoleh buah itu, orang yang berdiri dia bisa mengambil buah itu. Wal mutqaji'u, dan juga orang yang sedang tidur lagi tidur di kasurnya. Dia pengen buah, tiba-tiba merambat pohon itu datang sama dia, menghampiri dia, siap untuk dimakan. Bahkan dalam surga itu ada orang lihat burung sebesar onta. Ya badan kita sebesar Nabi Adam, ya. Nanti burungnya sebesar onta lewat burung gue. Hati dia berkata, enak betul burung ini kalau dipanggang. Langsung jebret datang burung sebesar onta sudah matang di depan dia. Maka dia makan kenyang. Tapi dia nggak berak. Akan keluar dari kening-kening kita orang-orang beriman di ahli surga nanti, di surga nanti orang-orang beriman ya. Ini keluar keringat, yang mana keringat ini baunya seperti bau lebih wangi daripada minyak misik. Lebih wangi daripada minyak kasturi, lebih wangi daripada za'faron, lebih wangi dari minyak wangi ambar. Nah, ini. Seandainya minyak wangi penduduk surga ini nih, keringat penduduk surga ini, satu butir yang menetes atau keluar dari pori-pori ini, dijatuhkan ke dunia, keringatnya ini seluruh dunia akan wangi. Begitu mulianya penduduk surga ini. Makan banyak, makan burung, udah tuh dibuang tulangnya ke belakang, jadi burung lagi. Terbang lagi burung itu. Masya Allah, luar biasa di surga ini. Satu penduduk surga makan pisang, ya. Wa talhim mamdud, buah-buah pisang yang bersusun-susun. Jadi pisang nih
gambaran nih buah surga yang ada di dunia nih, pisang ini. Akhirnya apa? Akhirnya makan pisang dia, makan pisang. Mana pisang ini ya kan? Dalam satu pisang ini apa? Ada 70 warna. Masya Allah, enggak pernah kita lihat oleh mata kita. Satu kali gigit, satu warna keluar 70 rasa. Pecah di mulut kita. Waduh, enak betul ya kan. Penduduk surga makan pisang, satu orang makan pisang, makan pisang. Sampai-sampai dia lupa makan pisang terus. Akhirnya dia diingatkan oleh malaikat. Pundaknya, wahai Tuhan katanya. Tuhan kok makan pisang terus katanya. Dia tanya, emang kenapa? Saya udah berapa lama makan pisang? Tuhan sudah makan pisang 40 tahun Tuhan katanya. Wah, masa? Iya Tuhan. Lihatlah ke belakang. Dia lihat ke belakang. Itu kulit pisang udah segunung. Banyak betul. Nah, jadi penduduk surga ini ya, dia akan mendapat kenikmatan terus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antan amu wala taba'asu. Kamu akan mendapatkan kenikmatan terus, enggak pernah lagi kamu dapat kesusahan. Ini di surga nih kita ceritakan. Jadi kita jangan hari-hari cerita dunia terus ya kan. Kita cerita trending satu dunia, cerita trending satu dunia, tapi kita nggak pernah cerita trending satu di akhirat. Orang ahli-ahli akhirat kita nggak pernah cerita, kita ceritakan, kita dengarkan cerita-cerita akhirat, sehingga masuk ke dalam hati kita, terkesan dalam hati kita. Ada rasa rindu dengan kampung akhirat, kampung halaman kita, kampung akhirat. Jangan dikira kampung kita kalau merantau ke Jakarta, merantau ke tempat negeri orang, itu kita akan rindu dengan kampung kita. Saya belajar di Jakarta Utara, di Ancol. Ya, saya setiap belajar teringat kampung halaman saya di Palembang. Saya pengen pulang. Saya kalau nanti pulang saya ingin bawa oleh-oleh, bawa bekal seperti itu. Begitu juga nanti di kampung akhirat. Teringat kita sebagaimana saya teringat di Palembang. Oh, Palembang ada Sungai Musi, di atasnya ada jembatan Ampera, di pinggirnya ada Benteng Kuto Besak, tempat jalan-jalan, tempat berrekreasi, enak sekali. Begitu juga nanti kalau kita sering mendengar berita-berita akhirat, akan tergambar dalam hati dan pikiran kita ini berita akhirat. Oh, akhirat ini seperti ini, indah sekali. Wajahnya akan tampan terus, tidak akan pernah jelek. Setiap hari wajah ahli penduduk surga akan ganteng, nambah cantik, nambah ganteng, nambah cantik, nambah ganteng, nambah cantik. Kenapa? Kebalikan dari dunia. Kalau di dunia ini setiap hari makin jelek, makin tua, makin jelek, makin tua, makin jelek, ompong dan sebagainya, lemah. Tapi kalau di surga makin muda, cantik, ganteng terus, nikmat terus di surga. Nah, jadi penduduk surga ini kenikmatannya tanpa batas, nikmat. Apalagi nanti ya, penduduk surga ini melihat wajah Allah, ya, melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itulah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jangan terlalu gumonan ya kan. Jangan mudah terkesan, jangan ta'assur fil qalbi tentang dunia ini. Dunia ini sudah ada yang ngaturnya. Allah Subhanahu wa taala ngaturnya. Terserah Allah, mau ada bencana di sini, mau ada hujan, ada gempa bumi, ada tsunami, ya. Terus mau ditinggikan Allah derajat satu negeri, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Mau ada raja yang adil, di sini ada raja zolim. Nah, di sini tergantung amalan umat Islam. Ya, oleh sebab itulah kita senantiasa umat Islam jangan mudah terpancing, jangan mudah terprovokasi dengan hingar-bingar peliknya dunia ini. Kita kerjakan, kita amalkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kalau kita mengamalkan agama Allah, pasti Allah akan memberikan pertolongan kita kepada kita. Akan memberikan kehidupan yang selesa, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang damai. Walaupun kita hidup dalam bara api sekalipun, gunung api, kalau ada keyakinan yang betul, tawajuh hati kita kepada Allah, Allah akan menjadikan gundukan api itu seperti surga. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Man amila sholihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa ya yang beriman dan beramal soleh dari kalangan laki-laki dan perempuan, kami akan berikan kehidupan yang selesa, kehidupan yang nikmat, kehidupan yang damai. Ya. Tetapi barang siapa yang mengingkari agama Allah, ya, main-main dengan agama Allah, ini akan
menemui bencana. Ya. Jadi kesimpulan daripada hadis yang ke-10 ini, ya, hadis ini menceritakan bagaimana orang-orang hendaknya lari dari neraka dan senantiasa mengejar surga atau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang kita bisa dapatkan di surga nanti ya. Nah, untuk mengetahui kenikmatan-kenikmatan itu yang ada dalam surga, maka kita mendengar senantiasa ya, terus kita membaca ya, sehingga ada kerinduan dalam hati kita. Kun aliman, jadilah kamu orang alim. Ya, kalau nggak bisa, au muta'aliman, jadi pelajar, jadi santri ya. Au kalau nggak bisa jadi santri, au mustami'an. Jadi orang yang mendengar nih, mendengar kebaikan-kebaikan, mendengar berita-berita akhirat, mendengar agama Allah, mendengar Quran. Nggak bisa Ustaz nggak jadi mendengar. Au muhibban, jadilah orang yang mencintai orang-orang ahli agama, orang-orang beriman ya, mencintai agama. Nah, kalau nggak bisa juga, fala takun khomisan, fahalak. Kalau kamu nggak bisa keempatnya, mudah-mudahan kita jangan jadi yang kelima. Kenapa? Kamu jangan jadi yang kelima, kata Rasul. Kenapa? Kamu akan hancur. Orang yang membenci, orang alim, membenci alim ulama, membenci santri, membenci pelajar agama, ya. Membenci orang yang suka mendengar agama, membenci orang yang belajar agama, membenci orang yang mencintai para alim ulama. Nah, minimal kita menjadi orang yang mencintai. Ya. Mudah-mudahan ya pelajaran kita yang ke hadis yang ke-10 ini menjadikan kita orang yang lebih tawadu, orang yang lebih tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh permasalahan dunia dan akhirat akan Allah Subhanahu wa taala tolong kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.